Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu tanggal 7 September 2022. Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema Surat 68 Al-Kalam ayat 48 sampai 49. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema Surat ke-68 Surat Al-Kalam ayat 48 sampai 49. Mari kita mulai. Surat Al-Kalam, surat ke-68, surat Al-Kalam ayat 48 sampai 49. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kita lihat tafsir Al-Muwassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Maka bersabarlah wahai Rasul terhadap apa yang ditetapkan dan diputuskan oleh Tuhanmu, termasuk penangguhan terhadap mereka dan penundaan terhadap pertolongannya kepadamu atas mereka. Jangan seperti orang yang ditelan ikan, yaitu Yunus, yang marah dan tidak sabar menghadapi kaumnya saat ia memanggil Tuhannya dalam keadaan dipenuhi kesedihan, meminta disegerakannya azab bagi kaumnya. Kalau Allah tidak menyusulkan nikmatnya kepadanya dengan membimbingnya untuk bertaubat dan menerima taubat, niscaya dia dimuntahkan dari perut ikan di tanah kosong yang mematikan, sedangkan dia melakukan sesuatu yang dipersalahkan. Lalu Tuhanmu memilihnya untuk mengemban risalahnya, lalu menjadikannya termasuk orang-orang saleh yang niat, perkataan, dan perbuatan mereka baik. Ayat 49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ini keterangan dari saya, John Pakpahan. Ini keterangan saya dari John Pakpahan. Tafsir Al-Quran surat ke-68 Al-Kalam ayat 48 mengatakan bahwa Yunus diutus kepada kaumnya. Benarkah Yunus diutus kepada kaumnya? Saya ulangi sekali lagi. Benarkah Yunus diutus kepada kaumnya? Jangan seperti orang yang ditelan ikan, yaitu Yunus, yang marah dan tidak sabar menghadapi kaumnya saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan dipenuhi kesedihan, meminta disegerakannya azab bagi kaumnya. Yunus alaihissalam adalah salah seorang nabi yang dinisbatkan kepada Bani Israel karena ia meninggalkan tempat kenabiannya. Maka atas perintah Allah, SWT menjadi umpan ikan paus atau Nun. Tempat pengutusan Yunus terletak di daerah Niniwe kuno di utara negeri Irak. Setelah pembangkangan penduduk Niniwe dan ancaman azab Allah, ia meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berasal dari Bani Israel, diutus ke kota Niniwe yang terletak di Irak Utara. Jadi Nabi Yunus tidak diutus kepada kaumnya Bani Israel, tetapi kepada bangsa asing di Irak Utara. Sekali lagi saya ulangi, Nabi Yunus berasal dari Bani Israel, diutus ke kota Niniwe yang terletak di Irak Utara. Jadi Nabi Yunus tidak diutus kepada kaumnya Bani Israel, tetapi kepada bangsa asing di Irak Utara. Jadi tafsir Al-Quran surat ke-68 Al-Kalam ayat 48 mengatakan bahwa Yunus diutus kepada kaumnya adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tafsir Al-Quran surat ke-68 Al-Kalam ayat 48 mengatakan bahwa Yunus diutus kepada kaumnya adalah bohong dan dusta besar belaka. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.